Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Saya sendiri atas nama Risma Melisa Septia sebagai moderator, yang kedua Safira, dan ketiga Dinda. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan karunia dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan tugas makalah tentang pengembangan kecerdasan verbal linguistik. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, karena dengan bimbingannya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akan membacakan pendahuluannya, yaitu anak mempunyai potensi kecerdasan masing-masing yang ada pada diri setiap anak. Berbeda hal tersebut sesuai dengan konsep dasar kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Hart, yang bisa kita sebut dengan teori kecerdasan majmuk. Dalam perkembangannya, kecerdasan verbal linguistik mempunyai peranan sangat penting, karena kecerdasan ini bukan hanya untuk keterampilan berkomunikasi, tetapi juga untuk mengemukakan pikiran, pendapat, gagasan, dan keinginan. Seseorang menjadi cerdas dalam kata-kata merupakan kemampuan yang sangat menentukan dalam berkomunikasi satu sama lain pada tataran intelektual, dan perlu dilakukan agar anak dapat mengembangkan kecerdasan verbal linguistik secara maksimal, sehingga dapat menyimpan generasi yang sangat berkomunikasi secara baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira, dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Dinda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Pratiwi, NIM 200110033. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang pengertian kecerdasan verbal linguistik. Istilah kecerdasan sama artinya dengan inteligensi. Kecerdasan berasal dari kata cerdas, yang secara harfiah berarti sempurna, perkembangan akal dan budaya, pandai dan tajam pikirannya, dan kuat fisiknya. Dalam definisi lain, kecerdasan atau inteligensi adalah sebagai suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan suatu produk tertentu dalam berbagai situasi dan kondisi pembelajaran yang nyata. Kecerdasan, menurut William W. Hewitt dalam buku Muhammad Mashkur, merupakan kemampuan menggunakan keunggulan yang menjadi pembeda antara orang yang jenius dan tidak jenius di bidang kecerdasan linguistik. Di bidang kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa-bahasa, termasuk bahasa ibu, dan mungkin bahasa-bahasa asing, untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami orang lain. Kecerdasan linguistik disebut juga kecerdasan verbal, karena mencakup kemampuan untuk mengekspresikan diri, baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan verbal linguistik adalah kecakapan seseorang dalam mengolah kata dan bahasa, baik secara tertulis maupun lisan, untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Yang ke-C, yaitu kecerdasan verbal linguistik dalam pandangan Islam. Kecerdasan linguistik yang merupakan kemampuan berbahasa yang terkandung di dalam diri Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia berakal pertama. Menurut Al-Quran, Adam dilebihkan atas makhluk Tuhan yang lain, sehingga iblis harus tunduk padanya, karena Nabi Adam memiliki kemampuan untuk menyebut nama-nama, suatu keahlian, menciptakan dan memahami simbol-simbol. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 33 yang artinya, "Hai Adam,
beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Bukanlah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui manusia langit dan bumi, apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? Quran Surah Al-Baqarah ayat 33. Selain itu, kecerdasan verbal linguistik juga terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman, yang artinya Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Ayat di atas merupakan bukti bahwa Allah mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan mengajarkannya Nabi Muhammad SAW pandai berbicara, sehingga dapat menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya. Dari ayat ini dapat dijadikan dasar pengajaran verbal linguistik kepada manusia. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dinda. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Frianti Ruslan, NIM 200110049. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Safira Pertiwi yang tentang ciri-ciri kecerdasan verbal linguistik pada anak usia dini. Anak yang memiliki kecerdasan verbal linguistik biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pemeliharaan kata lebih banyak dibanding anak lain seusianya. Yang kedua, senang diajak ngobrol. Yang ketiga, mudah mengerti istilah-istilah baru. Yang keempat, suka berbicara di depan orang banyak. Yang kelima, senang membaca. Yang keenam, senang membacakan buku untuk orang lain. Yang ketujuh, senang menceritakan kembali buku yang dibaca. Yang kedelapan, senang bercerita. Yang kesembilan, suka berdiskusi. Yang kesepuluh, suka memberi tanggapan saat mendengar orang lain berbicara. Yang kesebelas, senang diajak ke perpustakaan. Yang kedua belas, menyukai seri sastra seperti puisi, prosa, dan lainnya. Yang ke-13, menyukai seni peran seperti opera, teater, dan lainnya. Yang ke-14, sering menyematkan humor dan percakapannya. Yang ke-15, senang membuat tulisan seperti diary, cerpen, atau bahkan puisi. Yang ke-17, tertarik untuk mengenali beberapa bahasa asing termasuk bahasa daerah. Metode pembimbingan kecerdasan verbal linguistik pada anak usia dini. Pengembangan kecerdasan verbal linguistik anak usia dini melalui berbagai strategi dan aktivitas mendidik yang dapat membantu mengoptimalkan kemampuan berbahasa anak usia dini. Kemampuan berbahasa tersebut meliputi kemampuan berbicara, membaca, menyimak, atau mendengarkan dan menulis. Meski kecerdasan verbal linguistik penting bagi perkembangan anak, tetapi tidaklah mudah. Terbukti anak-anak belum bisa berkomunikasi dan bercerita, mengutarakan pendapatnya dengan baik. Sehingga diketahui bahwa rendahnya kecerdasan verbal linguistik anak dikarenakan metode yang digunakan oleh guru merupakan metode yang monoton dan anak tidak diberikan kesempatan untuk bercerita, mengungkapkan pendapatnya, sehingga perkembangan verbal linguistik anak menjadi kurang optimal. Maka dari itu, untuk mengangkat permasalahan yang terjadi dengan kecerdasan verbal linguistik anak dikarenakan kegiatannya kurang bervariasi dalam menggunakan metode yang diterapkan oleh guru, karena guru hanya menggunakan metode yang monoton. Oleh karena itu, anak akan merasa bosan dan jenuh. Selain itu, perkembangan anak kurang optimal. Ada berbagai banyak cara untuk mengembangkan kecerdasan verbal linguistik pada anak, salah satunya dengan bercerita. Maka dari itu, akan mencoba meningkatkan perkembangan verbal linguistik anak melalui metode bercerita dengan gambar seri. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami,
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.